Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 2024 nanti orang Jawa hanya tinggal setengah. Terdapat salah satu ramalan Jayabaya yang menerawang tentang kejadian yang bisa benar terjadi di masa depan. Salah satu ramalan tentang masa depan dari para orang Jawa yang belum terjadi hingga saat ini adalah wong Jowo kari separo, atau juga bisa diartikan sebagai orang Jawa tinggal setengah. Ramalan tersebut pernah diungkapkan oleh Prabu Jayabaya, yakni seorang raja Kediri yang memerintah pada tahun 1135 sampai 1179 Masehi dan sangat dikenal memiliki kemampuan meramal masa depan. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan orang Jawa ini tinggal setengah. Makna wong Jowo kari separo bisa diartikan secara harfiah dan juga secara kiasan. Secara harfiah, populasi orang Jawa memang bisa saja berkurang akibat berbagai macam faktor yang ada di muka bumi ini. Terlebih saat itu sedang adanya pandemi COVID-19 yang membuat banyak orang sakit, bahkan sampai meninggal dunia. Selain itu, banyak juga orang yang meninggal dunia akibat kelaparan yang disebabkan oleh pandemi ini, sehingga membuat rakyat kesulitan untuk hidup. Tidak hanya pandemi saja, saat ini banyak musibah yang terjadi seperti bencana alam yang menyebabkan situasi dan kondisi semakin lebih sulit untuk rakyat. Kaum muda-mudi yang merasakan beban hidup yang berat dengan harus terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semakin berpikir untuk tidak ingin mempunyai keturunan. Sementara itu, secara kiasan dari kajian filosofi Jawa dapat diartikan sebagai sikap sopan dan memahami atau bertata krama. Maka dari itu, ketika bertemu seseorang yang tidak mempunyai tata krama dan tidak paham apa itu arti kesopanan, biasanya orang Jawa menyebutnya wong orang Jawa. Istilah itu biasa dipakai dengan situasi serta kondisi yang ada di zaman sekarang ini, karena banyak orang benar yang disalahkan dan orang salah justru dibenarkan. Salah satu contoh itu biasa dipakai bagi para wakil rakyat dan penguasa yang terbukti melakukan korupsi dan bermain curang di belakang. Di dunia ini juga banyak orang yang berilmu tetapi tidak paham apa arti kaidah serta etika. Banyak juga orang yang bermaksiatan. Contohnya lagi, banyak kasus hukum yang pilih kasih. Ketika mempunyai banyak uang, maka hukuman bisa dibeli dengan mudah. Dengan begitu, maksud dari istilah wong Jowo kari separo juga bisa diartikan sebagai banyaknya orang baik yang sudah hilang, karena orang yang memiliki tata krama dan budi pekerti hanya tinggal berjumlah setengah. Secara makna kiasan, ramalan Prabu Jayabaya ke-7 ini memang sudah lama terjadi. Kedepannya hal-hal buruk lain tidak mungkin akan terjadi. Selain itu, ada seorang ahli spiritual yang akrab dipanggil Gus Rofik ini mengungkapkan maksud dan fakta dari ramalan Prabu Jayabaya yang berbunyi wong Jowo kari separo. Ya, pada suatu saat nanti kalau kita tidak hati-hati, ya orang Jawa ini tinggal separuh, ujar Gus Rofik. Manusia kan ada unsur dohir batinnya. Ya, ketika orang Jawa atau orang Nusantara ini nanti unsur dohirnya akan menguat, makanya dia hanya tinggal separuh, imbuhnya. Yang dimaksud unsur dohiria ini karena banyak orang Nusantara yang tergantung pada teknologi, dan unsur dohir itu berhubungan erat dengan raga dan akal, jelas Gus Rofik. Gus Rofik juga menjelaskan kalau di saat kita nanti terjebak oleh unsur dohiria ini, wong Londo sudah mencuri ilmu dari orang Nusantara ini. Mereka wong Londo masih satu jodoh, dohir batin mereka mulai mengolah seperti itu. Jadi itu kalau kita tidak berhati-hati itu akan terjadi, ungkap Gus Rofik.
Tapi kita kembali lagi, itu adalah ramalan. Ramalan itu bisa menjadi satu petua yang harus kita hati-hati supaya itu tidak terjadi, atau memang ramalan itu bakal terjadi nanti. Jelas Gus Rofik. Jadi wong cowok karis separuh itu hilang separuh. Jadi yang hilang itu unsur batiniahnya yang selalu dekat dengan Tuhan, nanti ketutup oleh unsur-unsur dohir. Akhirnya ya tinggal separuh karena hilang dari separuh itu tadi, ujar Gus Rofik. Gus Rofik menjelaskan kalau yang hilang tinggal separuh itu bukan penduduk atau orang-orang di Nusantara ini. Seperti yang kita semua ketahui, suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Indramayu, Kabupaten atau Kota Cirebon di Jawa Barat, dan Kabupaten atau Kota Serang Cilegon di Banten. Pada tahun 2010, setidaknya 40,22% penduduk Indonesia merupakan etnis Jawa. Selain itu, suku Jawa ada pula yang berada di negara Kaledonia Baru dan Suriname. Karena pada masa kolonial Belanda dulu, suku ini dibawa ke negara sana sebagai pekerja. Saat ini suku Jawa di Suriname menjadi salah satu suku terbesar di sana dan dikenal sebagai Jawa Suriname. Ada juga sejumlah besar suku Jawa di sebagian besar provinsi di Indonesia, Malaysia, Singapura, Arab Saudi, bahkan di Belanda. Mayoritas suku Jawa adalah penganut agama Islam dengan beberapa minoritas seperti Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Kejawen. Meskipun demikian, peradaban orang Jawa telah dipengaruhi interaksi antara budaya Kejawen dan Hindu-Buddha selama lebih dari 1000 tahun. Pengaruh ini masih dapat kita lihat dalam sejarah, budaya, tradisi, dan bentuk kesenian-kesenian Jawa. Masyarakat Jawa masih memegang teguh kepercayaan Kejawen. Kejawen sendiri merupakan ajaran yang dianut oleh para filsuf Jawa dan menjadikan ajaran utama dalam membangun tata krama atau aturan dalam berkehidupan yang lebih baik. Kejawen merupakan suatu kepercayaan, bukan sebuah agama. Kejawen lebih berupa seni, budaya, tradisi, sikap, ritual, dan filosofi masyarakat Jawa yang tidak bisa lepas dari spiritualitas suku Jawa.